Di sebuah lembah sunyi di daerah Sinai, hidup seorang lelaki bernama Samiri. Ia dikenal cerdas, memiliki kemampuan membaca keadaan dengan cepat, serta mampu melihat hal-hal yang tidak ditangkap orang lain. Namun, kecerdasan itu perlahan berubah menjadi kesombongan, dan kesombongan itu menuntunnya pada jalan kehancuran. Ketika Samiri masih kecil, kaumnya pernah ditimpa bencana besar. Banyak orang berlari ketakutan, namun Samiri kecil justru terseret menuju arah yang berbeda. Di tengah kekacauan itu, ia melihat sekumpulan makhluk bercahaya pasukan malaikat yang tidak tampak oleh mata manusia biasa. Di antara mereka, ada satu yang menunggangi kuda cahaya. Setiap telapak kuda itu menyentuh tanah. Bumi seakan hidup, rumput tumbuh sesaat, lalu layu kembali. Samiri terpesona. Dalam keterpesonaannya itu, ia mengumpulkan sedikit jejak tanah yang disentuh kuda bercahaya tersebut. Ia menyimpannya sebagai rahasia. Tanah itu terasa berbeda, seperti menyimpan kekuatan gaib yang tidak ia pahami. Di Voltex, bertahun-tahun berlalu, Samiri tumbuh menjadi lelaki penuh ambisi. Ia termasuk di antara Bani Israel yang dibebaskan dari penindasan Firaun. Mereka menyaksikan laut terbelah, melihat mukjizat Nabi Musa, dan hidup bersama di padang pasir menuju tanah yang dijanjikan. Namun tidak semua hati teguh. Banyak yang mudah goyah. Dan Samiri tahu betul bagaimana memanfaatkan kegoyahan itu. Suatu hari, Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk naik ke Gunung Sinai selama 40 malam. Sebelum berangkat, Musa berpesan kepada kaumnya agar setia dan tidak mengikuti siapapun yang mengajak kepada keburukan. Ia meninggalkan Harun sebagai wakil untuk menjaga mereka. Namun bagi Samiri, kepergian Musa adalah kesempatan besar. Beberapa hari setelah Musa pergi, Bani Israel mulai resah. Di mana Musa? Mengapa ia belum kembali? Keluh mereka. Apakah ia telah meninggalkan kita? Siapa yang akan memimpin kita kini? Keluhan itu membesar menjadi keraguan. Harun mencoba menenangkan mereka. Namun, suara Samiri terdengar lebih menggoda. Ia berkata dengan suara lembut, namun berbahaya. Aku tahu apa yang kalian inginkan. Kalian ingin Tuhan yang bisa kalian lihat. Sesuatu yang nyata, seperti sesembahan bangsa-bangsa lain. Banyak yang terdiam, tergoda oleh kata-katanya. Samiri lalu mengusulkan, kumpulkan seluruh perhiasan emas, akan kubuatkan untuk kalian sebuah berhala yang lebih indah dari apapun yang pernah kalian lihat. Maka, berkumpullah banyak emas cincin, kalung, gelang dan di tangan Samiri. Ia meleburkannya menjadi sebuah patung anak sapi. Namun, bukan itu saja. Diam-diam, ia mencampurkan sedikit tanah ajaib yang dulu ia simpan. Ketika angin bertiup melalui rongga patung, terdengar suara seperti lenguhan anak sapi hidup. Kaum Bani Israel terpana. Inilah Tuhan kita, dan Tuhan Musa juga, seru sebagian dari mereka. Harun menegur keras, wahai kaumku, itu hanya patung. Tuhan kalian hanyalah Allah yang Maha Esa. Namun suara Harun kalah oleh keajaiban palsu Samiri. 40 malam berlalu. Ketika Musa kembali, ia membawa papan wahyu. Namun yang ia lihat membuat darahnya membeku. Kaumnya menari dan bernyanyi di sekitar patung anak sapi. Mereka menyembahnya. Musa melemparkan papan wahyu, mengguncang tanah. Apa yang kalian lakukan? Bukankah aku sudah melarang kalian? Ia menoleh kepada Harun. Wahai Harun, mengapa kau biarkan ini terjadi? Harun menjawab dengan hati sedih. Mereka hampir membunuhku, wahai Musa. Aku mencoba melarang, tetapi mereka tidak mau mendengar. Mata Musa kemudian tertuju pada Samiri, yang berdiri dengan wajah angkuh. Apa yang membuatmu melakukan ini, wahai Samiri? Tanya Musa. Samiri menjawab,
Aku melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Aku mengambil jejak dari utusan Tuhan, dan aku meniupkannya ke patung itu. Maka ia pun mengeluarkan suara. Kaum ini menyukainya aku, hanya memenuhi keinginan mereka. Musa berkata dengan murka, "Pergilah, di dunia ini engkau akan berkata, 'Jangan sentuh aku.' Dan di akhirat, azab yang pedih telah menantimu." Patung anak sapi itu kemudian dihancurkan, dibakar, dan abu-abunya dilemparkan ke laut. Sejak hari itu, Samiri terasing. Setiap orang yang mendekatinya, ia sendiri yang menjerit, "Jangan sentuh aku." Ia hidup terbuang, jauh dari kaumnya, jauh dari kemuliaan, jauh dari segalanya. Tanah yang dulu ia anggap membawa kekuatan, kini hanya mengingatkannya pada kejatuhan. Ia menjadi simbol bahwa kecerdasan tanpa ketundukan akan melahirkan kesombongan, dan kesombongan akan membawa pada kehancuran. Banyak yang bilang bahwa Samiri itu adalah Dajjal.